serta saudara-saudari sekalian, Jemaat GKI Pasir Kaliki, apa kabar? Kami berharap Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan yang sehat. Akan mengajak serta menghimbau dengan taat-taatinya, yuk sekolah minggu bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, opa-opa yang memiliki cucu, mari kita bersama sekolah minggu online di Komisi Anak GKI Pasir Kaliki. Kebaktian online GKI Pasir Kaliki ada 3 jam kebaktian. Yang pertama, pukul 8 untuk anak usia balita sampai dengan kelas 3 SD. Kebaktian dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, pukul 9.15 untuk anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kebaktian dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan yang ketiga, untuk anak-anak tunas remaja atau anak-anak yang duduk di kelas 7 dan 8 SMP, pukul 10. Kebaktian dilakukan dengan aplikasi Google Meet. Mari Bapak dan Ibu ajak anak-anak untuk sekolah minggu. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, jadi di segmen kali ini kita kedatangan tamu nih, ada Kak Nathan Joshua dan Kak Hilda Karissa. Mereka ini dari Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki. Nah, boleh nggak sih kalian cerita-cerita sedikit tentang ada acara apa aja yang udah kalian lakuin di Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki? Boleh banget dong. Jadi setiap hari Jumat jam 6:30 malam, kita ada persekutuan. Tiap minggunya kita punya acara yang berbeda-beda. Ada sharing and pray, talk show, dan movie night. Selain itu, kita juga ada games dan belajar bareng. Nah, kalau itu kan untuk hari Jumat. Untuk hari Minggunya, tepatnya jam 10 pagi, kita biasanya ngadain ibadah bareng nih, yang dilaksanainnya di grup lain. Nah, buat kalian yang mau join, boleh banget tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nah, segitu aja guys di segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita.
baringkanku di padang rumput, hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan menggembalakan bukan dengan kuasa. Di Minggu Paskah 4 ini, kita diajak untuk menghayati pengajaran dan teladan yang diberikan oleh Yesus dalam kepemimpinannya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang memimpin kawanan domba dengan kasih dan kerelaan untuk berkorban. Seperti dituliskan dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala baik
dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Mari kita bersama-sama berdoa, kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, siapakah Allah yang seperti Engkau? Engkau Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi-Mu. Kami tidak menaruh perhatian terhadap persekutuan dengan Engkau. Doa kami dangkal dan tidak bergairah. Ampuni kami Tuhan, karena kerap kali kami tidak memiliki kesiapan dalam beribadah kepadamu. Ampuni kami yang di dalam menghadapi persoalan hidup, kami terus bersungut-sungut meminta kelepasan. Kami tidak bersedia untuk bergumul dengan Engkau. Kami penuh dengan keinginan untuk menghindar, memaafkan diri sendiri dengan berbagai alasan, supaya kami hanya menikmati hidup kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan sediakan untuk bertumbuh bersama saudara seiman. Kami bungkam dan menyia-nyiakan kesempatan
untuk menyaksikan tentang Engkau dan karyamu dalam hidup kami. Kami membiarkan cara hidup kami perlahan-lahan dibentuk oleh dunia. Dusta dan perkataan kotor menjadi begitu biasa keluar dari mulut kami. Bawa kami dekat kepadamu ya Tuhan, supaya dosa-dosa yang paling tersembunyi dapat disingkapkan. Tuhan, tolong bukakan hati dan hidup kami, supaya kuasa dari kemenangan Kristus hadir, mengubah dan memperbarui kami dan memberikan kesatuan yang sempurna. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami yakin, kami percaya, bahkan kami alami saat ini juga Engkau, Allah yang Maha Hadir, ada bersama dengan setiap kami dimanapun kami berada. Tiba saatnya, secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pemberitaan firman. Kiranya kami dimampukan untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus, Sang Roh Penolong, yang terus berkarya menerangi hati kami, pikiran kami, agar kami boleh sampai pada kebenaran-Mu itu. Bapa, biarlah dengan hikmat Roh Kudus, kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya membacakannya demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali.
Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Kumaha wartosna daramang sadaya. Puji Tuhan kalau kita semua ada dalam keadaan baik. Itu membuktikan bagaimana Tuhan dengan kasih setianya terus menopang dan memeliharakan kita. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang Anda bayangkan kalau Anda mendengar istilah kuasa atau kekuasaan? Coba Anda perhatikan foto-foto berikut ini. Nah, mana menurut saudara yang cocok untuk menggambarkan atau mengilustrasikan tentang kekuasaan? Yang pertama atau yang kedua? Nah, menurut saya sebenarnya dua-duanya mewakili aspek tertentu dari yang kita sebut kekuasaan. Buat saya, Adolf Hitler, dia bisa mewakili atau menjadi contoh dari pemimpin yang mempraktikkan kekuasaan secara otoriter. Karena itu istilah lain yang kerap dilekatkan adalah totaliter, diktator. Itu yang kita lihat dalam sosok Hitler ketika dia mempraktikkan kekuasaan yang ada pada dirinya. Demi kepentingan-kepentingan yang mau dicapainya, ia tidak segan untuk mengorbankan pihak-pihak lain. Sosok Jokowi juga tidak bisa dilepaskan dari aspek kekuasaan. Kalau Jokowi bukan presiden, maka tidak mungkin dia bisa mengerahkan berbagai sumber daya yang ada di negeri ini untuk membangun Trans Papua, Trans Jawa, dan yang sebagainya. Presiden Jokowi mempraktikkan kekuasaan yang ada pada dirinya demi kebaikan segenap bangsa, bukan cuma demi kelompok atau golongan tertentu saja. Bagaimana bangsa Indonesia dalam keragamannya bisa semakin sejahtera dan hidup dalam kedamaian. Bahkan juga bagaimana bangsa kita bisa mendatangkan kebaikan bagi bangsa-bangsa lain. Itu tujuan dari praktik kekuasaan yang diselenggarakan oleh Presiden Jokowi. Saudara, kita bisa menyebutkan contoh-contoh lain tentang bagaimana orang menyalahgunakan kuasa yang dipercayakan kepadanya atau yang dimilikinya. Dengan kekuasaan yang ada, kita tahu orang bisa menindas pihak lain. Orang bisa menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri dan yang sebagainya. Dari perspektif inilah lalu kita mengenal ungkapan power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan mutlak benar-benar merusak. Bahkan di dalam sejarah gereja juga tercatat bagaimana bisa terjadi oknum-oknum tertentu menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya atau kepada mereka. Tapi tentu sebaliknya juga kita melihat bagaimana dengan kekuasaan yang dipercayakan
kepada atau dimiliki oleh seseorang atau kelompok, orang atau kelompok ini bisa mengerjakan dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Jadi kalau begitu, menurut saya sebetulnya kuasa atau kekuasaan tidak selalu berarti negatif. Yang akan menentukan adalah persepsi, pemahaman, pola pikir tentang apa itu kekuasaan dan bagaimana mengelola kekuasaan yang dipercayakan, yang ada pada diri seseorang atau sekelompok orang. Dengan kata lain, roh apa, semangat apa yang menggerakkan orang mempraktikkan kekuasaannya. Saya memahami tema hari ini, menggembalakan bukan dengan kuasa, dari perspektif seperti itu, yaitu urusan roh apa, semangat apa yang menggerakkan orang mempraktikkan kekuasaan dalam rangka penggembalaan. Di dalam Alkitab, khususnya dalam Injil-Injil, kita menemukan cukup banyak kata kuasa digunakan terkait dengan Yesus dan para murid. Yesus dengan kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Dikatakan Yesus mengajar dengan perkataan yang penuh kuasa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan yang sebagainya. Yesus memberikan kepada murid-muridnya kuasa untuk memberitakan Injil, untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Dan tidak berhenti sampai pada murid-murid pada zaman Yesus itu saja. Sebab Injil Yohanes pasal pertama ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti kuasa itu juga tersedia dan diberikan bagi ibu, bapak, saudara, dan saya. Bagi kita semua yang menerima Yesus dan percaya dalam namanya. Nah, urusannya sekarang adalah untuk apa dan bagaimana kuasa itu dipraktikkan. Maka tidak bisa tidak. Untuk itu kita harus mengikuti keteladanan Yesus. Yesus, kita tahu seperti dipersaksikan Injil, menggunakan kuasa yang ada pada dirinya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Segala kuasa itu dimanfaatkan Yesus demi mewujudkan rancangan damai sejahtera Allah bagi seisi dunia, agar melalui praktik kekuasaan yang dilakukan, orang bisa mengalami perjumpaan dengan kasih Allah, kepedulian Allah, belas kasihan Allah, dan yang sebagainya. Pokoknya semua yang mewujudkan shalom kerajaan Allah. Artinya Yesus yang mempraktikkan kekuasaan yang ada dalam rangka ketaatannya sebagai anak pada kehendak Allah Bapa. Jadi kalau Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa semua orang yang menerimanya, yang percaya dalam namanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, maka kita harus memahaminya dalam perspektif hubungan ketaatan Yesus sebagai sang anak dengan Allah sang Bapa. Bahwa kuasa yang diberikan pada kita
adalah agar kita bisa menjadi anak-anak Allah sebagaimana yang dipraktikkan Yesus. Bukan seperti lagu rohani di sekolah minggu baheula yang suka dinyanyikan, aku anak raja, engkau anak raja. Bukan. Tapi menjadi anak-anak Allah yang taat seperti Yesus taat pada Sang Bapa. Nah, dalam rangka itulah bacaan Injil hari ini mencatat bagaimana Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik sekaligus mempertentangkannya dengan orang upahan yang bekerja menjadi gembala. Orang upahan yang bekerja menjadi gembala dengan mudah melarikan diri, menyelamatkan diri sendiri manakala ada bahaya mengancam kawanan domba yang juga memang bisa mengancam dirinya juga. Jadi mereka adalah orang-orang yang sebenarnya fokusnya cari selamat. Cari selamat dengan mendapatkan upah dari pekerjaannya. Cari selamat dengan lari meninggalkan kawanan domba saat ada bahaya mengancam. Mereka seperti itu karena mereka memang tidak mengasihi domba-domba yang dijaganya. Gembala yang baik bukan cuma sekedar memberi makan, minum domba-domba yang dijaganya. Ketika ada ancaman yang membahayakan domba-dombanya, sang gembala akan mengerahkan segala daya, menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk melindungi kawanan domba. Bahkan dia rela mempertaruhkan dan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya itu. Dan untuk ini kita tahu Yesus bukan omdo, bukan omong doang, tapi dia mempraktikannya, membuktikannya. Semua itu dilakukan oleh sang gembala yang baik karena dia sungguh-sungguh mengasihi kawanan dombanya. Maka kuasa yang ada pada Yesus tidak bisa dipisahkan dari kasihnya. Inilah kuasa kasih. Inilah hakikat kuasa yang ada dan dipraktikkan Yesus Sang Putra dalam rangka ketaatan kepada Sang Bapa. Kuasa yang lahir dan dipraktikkan dalam rangka kasih. Kuasa kasih sebagai roh yang menggerakkan kita dalam praktik kehidupan saling menggembalakan, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Satu hal lagi yang mau kita perhatikan dalam kesempatan ini, yaitu ketika dalam ayat 16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara-saudara, bukankah dengan ini Yesus mau menegaskan bahwa penggembalaan yang ia lakukan demi keselamatan kawanan domba tidak mengucilkan, tidak menyingkirkan, tidak mengeksklusi kawanan domba tertentu, melainkan tersedia bagi semua domba. Yesus mengingatkan dan menegur orang-orang sebangsanya, orang Yahudi yang menganggap bahwa keselamatan hanyalah milik mereka karena merekalah keturunan Abraham. Dan karena itu orang-orang non-Yahudi mereka eksklusi, mereka singkirkan dari anugerah keselamatan. Apa yang mereka lakukan pada zaman itu justru dilakukan oleh Hitler kepada mereka. Kita tentu ingat bagaimana Hitler dalam kekuasaannya mengeksklusi, menyingkirkan bangsa Yahudi. Jadi, kalau Yesus Sang Gembala Agung tidak menyingkirkan, tidak mengucilkan, tidak mengeksklusi kelompok domba tertentu dari penggembalaan yang dipraktikannya,
maka siapa kita berani-berani menyingkirkan, mengucilkan, mengeksklusi kelompok tertentu dari penggembalaan yang kita praktikkan. Saudara-saudaraku, mari kita tundukkan kuasa yang ada pada kita, pada kasih Kristus, dan mempraktikkan kuasa kasih itu untuk saling menggembalakan demi membangun kehidupan yang makin berkenan kepada Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari negara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Ia telah hadir dan mendemonstrasikan bagaimana kasih Allah menjadi satu dengan segala kuasa yang ada untuk mendatangkan, mewujudkan damai sejahtera, shalom, kerajaan Allah di muka bumi ini. Yesus Sang Gembala yang baik, Dia bukan cuma sekedar menjagai, memelihara kami, tetapi Dia juga rela untuk memberikan nyawanya agar kami beroleh selamat. Maka biarlah ya Bapa, kuasa kasih yang seperti itu juga boleh terus hidup dan kami hidupi di dalam keseharian yang kami jalani, dalam relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami, di dalam keluarga, di dalam persekutuan jemaat, di tengah masyarakat, dan seterusnya. Kuasa kasih yang menghadirkan kasih Allah, kepedulian Allah, belas kasihan Allah, yang memungkinkan kami bisa menjadi komunitas yang saling menggembalakan dengan benar. Dijauhkanlah kiranya dari setiap kami kecenderungan untuk menyalahgunakan kuasa yang ada, yang dipercayakan kepada kami, hanya untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan tertentu saja. Dengan kerinduan seperti itu kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mensyukuri keragaman yang Tuhan sudah anugerahkan. Tetapi kami juga menyadari keragaman yang menunjukkan adanya perbedaan itu bisa menjadi ancaman bagi kehidupan, kesatuan yang mestinya kami pelihara ini. Maka Tuhan tolong agar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, setiap orang mau sungguh-sungguh memahami dan memaknai keragaman, bukan cuma sebagai sebuah keniscayaan, tapi juga kekayaan untuk membangun kehidupan bersama yang makin baik, yang makin benar, makin damai dan sejahtera. Dan untuk itulah gereja Tuhan hadirkan, termasuk jemaat GKI Pasir Kaliki. Kiranya
Jemaat-Mu ini melalui hidup pribadi, hidup keluarga, maupun sebagai satu kesatuan jemaat, boleh makin hari makin dimampukan untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah lewat kesungguhan membangun diri sebagai komunitas yang saling menggembalakan di dalam kuasa kasih. Ya Bapa, kami menyerahkan diri kami masing-masing, keluarga kami dengan berbagai pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau jugalah yang memampukan kami untuk selalu mau berserah kepadamu, untuk menggenggam erat tangan kasih yang Tuhan senantiasa ulurkan untuk menopang kami. Agar dalam segala perkara kami boleh meyakini bahwa Engkau adalah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan cara memasukkan dalam amplop, lalu jika nanti kita beribadah, kita bawa, atau jika umat menginginkan, silakan menghubungi TU untuk dapat diambil. Atau umat juga dapat memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya atau mentransfer melalui nomor rekening GKI Pasirkaliki, yaitu di Bank BCA atau Bank OCBC NSP yang dapat dibaca di warta lisan yang di-broadcast secara WA. Atau dapat men-scan QR code dan memakai platform yang tersedia, OVO, GoPay, MBCA, dan lain-lain. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih dan syukur kami sampaikan kepadamu atas semua berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih jika kami harus bekerja keras dan bergumul sedemikian rupa untuk memperoleh bekal kehidupan kami. Karena dengan sungguh bekerja, maka semua penyataan-Mu dalam kehidupan kami menjadi nyata dan dapat kami hayati. Kadang hati kami diliputi oleh kegamangan, galau, khawatir, ragu, dan takut bahwa bekal kehidupan kami akan habis, sehingga kami akan menderita. Syukur kepada Allah, Engkau selalu memelihara kehidupan kami.
Jalan-jalan-Mu menolong kami sungguh ajaib. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Sebab itu, di tengah semua dinamika kehidupan, kami bersuka cita menyampaikan persembahan ini kepadamu. Kami percaya Engkau baik dan setia, dan Engkau pasti menjamin masa depan kami. Ajari kami agar tidak menjadikan kehidupan kami sebagai alasan untuk khawatir, kikir, dan egois. Sebaliknya, ajarlah kami untuk tetap mengasihi dan selalu bersuka cita dalam memberi dan berbagi. Sebagaimana telah diteladankan dengan sempurna oleh Yesus Kristus yang mempersembahkan seluruh dirinya, utuh dan penuh, sehingga kami semua ditebus oleh kematiannya di kayu salib. Dalam nama-Mu saja kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa sangat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku, kuutus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan seksama. Kuutus Kau bersatulah teguh, kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuasa kasih agar kita bisa saling menggembalakan dalam menghadirkan kerajaan Allah di dalam keseharian hidup yang kita jalani. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.